Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu jamaah Darul Mutakin Bloka Telaga Harapan yang mudah-mudahan hari ini dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tadi kita sudah salat berjamaah maghrib dan dilanjutkan kita dengan kajian ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, judul kita hari ini sore ini apa? Rahasia bisa kaya. Pada pengen kaya nggak? Kenapa pada pengen kaya? Kalau sebentar saya tanya, kalau dikasih pilihan mau jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Yakin ini? Ibu yakin Bu, kali bersyukur Bu? Yakin, Bapak yakin? Masya Allah, berarti siap-siap materinya didengarkan, disimak. Ada yang bawa buku untuk nyatet? Hah? Oh ya udah, nanti saya tinggal deh materinya. Ya baik, jadi kenapa saya pilih judul ini? Karena kalau kita definisikan kaya secara zohir sekarang adalah kebebasan finansial, betul nggak? Ya kan? Keinginan kita, apa keinginan kita pada umumnya? Pengennya nggak punya utang, rezekinya lancar. Yang terjadi apa? Utangnya banyak, rezekinya kayaknya banyak yang semangat ini. Masya Allah. Jadi Pak Ustadz, saya nggak pengen kaya Pak Ustadz, saya pengennya yang pas-pasan aja. Jadi pas pengen beli mobil, pas ada duitnya, betul? Pas pengen umroh, pas ada duitnya, betul? Realitanya bagaimana realitanya? Pas-pasan juga. Pas pengen beli mobil, pas nggak punya duit. Ya Bu ya, pas pengen umroh, pas beneran nggak punya duit. Pas pengen ngajak anak jalan, pas tanggal tua. Jadi pas-pasan juga sebenarnya, cuman pasnya pas sesi negatif. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Ini menarik Pak. Saya alhamdulillah banyak bercerita tentang ini. Sudah ada 4 tempat saya cerita. Setelah saya cerita ini, infaknya naik Pak. Ada yang sebulan 600.000, sekarang seminggu 1 juta. Berarti sebulan bisa sampai 2 juta, 4 juta. Alhamdulillah itu. Jadi dengan ini insya Allah bapak-bapak yang menerima ilmu sekarang bisa mengamalkannya, dan insya Allah 1 tahun dari sekarang semua menjadi orang kaya. Jalanannya penuh sama mobil. Lewat mana tapi nanti? Itu aja tadi sempit banget di situ. Jadi baik, kita lanjutkan ya. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa jawab? Kenapa kita harus jadi orang kaya, orang muslim yang kaya? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Masya Allah, luar biasa. Itu satu. Saya kasih reward ya, biar yang lain semangat. Ayo, yang lain semangat. Ini Pak. Nah, kalau nggak jawab, makanya disimak baik-baik. Ibu disimak baik-baik ya Bu. Harus bisa jawab. Nanti gantian. Ini kan nggak terduga kan Pak? Iya, ini rezeki kita terduga. Kenapa cara kayak satu lagi? Ayo dari Ibu. Kenapa kita harus menjadi muslim yang kaya? Masya Allah, ya boleh. Nih Mas, kasih Mas. Ya biar semangat. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, menjadi orang kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar. Ujung-ujungnya Bapak Ibu, kalau kita ingin menyempurnakan rukun Islam, tentu kita harus menjadi orang. Nah, kenapa? Ayo satu orang dari yang sama laki-laki. Angkat tangan kamu, angkat tangan. Boleh Pak? Hah? Berkhusyuk ibadahnya. Kayaknya kurang tepat, tapi boleh dah, nggak apa-apa. Karena nggak ada kaitannya dengan rukun Islam sebenarnya. Ini Pak, betul saya Pak. Sini Pak. Tolong Pak. Biar semangat, tolong. Tolong. Ya. Masya Allah. Yang di sini ikut juga. Oh iya. Ya. Jadi kalau dengan rukun Islam ada berapa rukun Islam? Nah, apa aja? Terus? Haji. Oke. Sekarang kita mulai dari rukun Islam yang pertama, syahadat. Pernah dengar nggak orang Dubai kaya raya nikahin orang Eropa atau orang Amerika atau orang manapun non Islam kemudian masuk Islam? Pernah dengar nggak? Syekh ini nikahin artis ini masuk Islam. Pernah dengar nggak?
Kenapa bisa membuat orang masuk Islam? Pasti awalnya tergiur sama harta. Wah, kapan lagi nih saya punya duit segini banyak, punya istrinya syekh lagi, masya Allah gitu. Yang kedua apa tadi? Sholat. Kalau kita sholat berjamaah dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak, Bu? Dapat pahala nggak, Bu? Ibu nggak ada suaranya nih, kayaknya pengennya langsung kuis kayaknya nih. Oh, nggak kedengeran? Oh, kurang jauh gini. Oh, terlalu cepat. Ya, baik, saya ulang. Karena tadi timernya katanya Isya terus selesai gitu loh. Jadi agak cepat. Sampai jam 9 berarti Pak ya? Oh, jam 10. Oke, Masya Allah. Sampai pagi, Masya Allah, ini lebih mantap lagi. Ini bukti bahwa dunia akhirat harus seimbang itu beliau ini. Kenapa? Karena kerja 8 hari, mestinya ngaji juga 8 jam, pasti ngaji juga 8 jam. Itu baru seimbang. Kalau ngajinya cuma setengah jam, kerjanya sampai lembur-lembur 15 jam, itu belum seimbang. Gitu. Jadi benar, kerja 8 jam, ngaji udah ada yang begitu. Katanya seimbang, berarti nggak konsekuen ini. Baik, ya. Yang kedua, sholat tadi. Sholat dapat pahala nggak, Bu? Sholat dapat pahala nggak, Bu? Dapat. Kalau kita ngajak orang sholat berjamaah, dapat pahala nggak? Kita dapat pahala dari sholat berjamaah, kita dapat pahala dari orang yang kita. Sekarang bayangkan orang yang membuat masjid dan jamaahnya sebanyak ini, kira-kira pahalanya bagaimana? Masya Allah. Dan kita bisa buat masjid pakai apa? Pakai apa? Pakai apa, Bu? Duit. Berarti kita harus kaya. Makanya kita orang Islam harus kaya. Itu rukun Islam yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Yang membayar zakat siapa? Yang mencapai ini nisab. Kalau nggak mencapai berarti nggak bayar zakat. Kecuali zakat fitrah itu kan. Kalau zakat fitrah udah pasti itu. Berarti kita harus punya duit. Yang tergoda keempat adalah puasa. Apa kaitannya puasa dengan harta? Coba ada yang tahu nggak? Kalau puasa apa kaitannya dengan harta? Ada hadisnya sahih loh. Apa? Ada yang tahu? Hah? Apa? Masya Allah. Gimana dikasih nggak ini? Tim soalnya nih. Oh kasih. Soalnya tim ini. Taruh sini dulu. Ntar sumbangin aja. Kondangan support Kota Kamal. Jadi ada satu hadis. Barang siapa menyediakan buka puasa bagi yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang tanpa mengurangi pahala dari yang berpuasa. Itu bisa dilakukan kalau kita punya duit. Coba. Jadi banyak keutamanya. Kalau kita menjadi muslim yang kaya, banyak utamanya. Rukun imannya, rukun Islamnya kita bisa kita laksanakan. Yang terakhir, apa yang terakhir? Haji. Udah pada haji belum? Kenapa nggak belum haji? Belum kaya, Bu, katanya, Bu. Ini makanya saya ajarin nih. Kenapa belum haji? Karena kita belum punya duitnya. Kalaupun punya duit, yang antrinya berapa tahun? 25 tahun. Umurnya masih enggak? Belum tentu. Kalau umur kadang tahu. Makanya kalau kita pengen haji, kita pakai yang haji plus atau haji furoda. Cuman kalau kata Dr. Erwandi Tarmizi dan Dr. Amin Nurbait, apa namanya, haji furoda itu goror. Jadi jangan milih haji furoda karena untung-untungan. Bisa berangkat, bisa enggak. Jadi menjual sesuatu yang belum pasti. Makanya mendingan haji plus. Ngantrinya 5 tahun, tapi insya Allah pasti berangkat. Kalau kita pengen haji plus, berapa yang kita keluarkan? Haji plus, Bu? Haji plus berapa kira-kira sekarang? 300 juta. Dari mana duitnya, Pak? Dari mana, Pak? Kayak Yusuf Mansur nggak geprek meja dulu. Dari mana duitnya? Maka itu saya ngamen gitu ya. Kalau kita nggak kaya, kita nggak bisa haji dengan haji plus. Bahkan dengan haji yang biasa pun kita sebenarnya gampang kalau ada niat. Rumah kita harganya berapa? Rumah kita ya, kadang yang jawab. Takut suruh jual ini, Pak. Pak, rumah kita harganya berapa, Pak? Rumah di sini, ya, Pak? Waduh, baru beli kayaknya nih. Kalau dijual, Bu, buat haji plus bisa naik haji loh, Bu, itu, Bu. Ya, jadi rukun Islam bisa kita penuhi kalau kita punya harta. Kalau kita belum punya harta, pasti hajinya juga tertunda.
zakatnya juga nggak maksimal. Pernah nggak dengar ceramahnya Ustaz Hidayat? Ya Allah, saya sudah puasa, saya sudah ngaji, saya sudah sholat, saya sudah melakukan sebagaimana orang lain melakukan. Tapi jangan biarkan saya mati sebelum saya berzakat. Maka izinkan saya berzakat 2,5 miliar saja. Kalau zakatnya 2,5 miliar berarti berapa yang didapat? 100 miliar, betul. Iya, jadi ada sebuah hadis, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah kami amalan yang bisa menyaingi orang kaya. Mereka puasa sebagaimana kita puasa, mereka berjihad sebagaimana kita berjihad, mereka ngaji sebagaimana kita ngaji, dan mereka sholat sebagaimana kita sholat. Tapi mereka mengungguli kita dari harta. Apa? Mereka bisa bersedekah, kita tidak. Ajarkan kami amalan yang bisa menyaingi mereka. Apa amalan mereka? Amalannya sesungguhnya tasbihmu, tahmidmu, takbirmu adalah sedekah. Bahkan bergaul dengan istrimu pun sedekah. Makanya sering-sering bergaul, Pak. Siap ya, Bu? Makanya sering-sering bergaul, Pak. Ini sedekah juga itu. Jadi sedekah yang diajarkan Rasulullah. Kemudian datang lagi, ya Rasulullah, orang kaya melakukan apa yang kita lakukan? Apa jawab Rasulullah? Itu adalah rahmat Allah bagi orang yang kaya. Makanya orang kaya itu lebih utama. Kalau orang harta, kekayaan dipegang oleh orang beriman, kemana larinya? Mas? Duafa, ya? Yatim. Pokoknya perjuangan di jalan Allah. Oke, sekarang kita lanjut. Set. Ini masalah umat saat ini. Yang pertama, keuangan. Ada yang bermasalah dengan keuangan? Masya Allah. Yang kedua, kesehatan. Ada yang bermasalah dengan kesehatan? Nah, Masya Allah. Yang ketiga, ada yang bermasalah dengan keluarga? Nah, Bapak Ibu, rahasia bisa kaya ini sebenarnya bukan hanya solusi mengatasi masalah keuangan, tapi juga masalah kesehatan, juga keluarga. Ada orang yang punya masalah kesehatan, kemudian dia jadi punya hutang, akhirnya berpengaruh ke keluarga. Ada nggak? Ya kan? Jadi ketika dia sakit, dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, misalkan nih orang Cikarang di Cipto Mangunkusumo, bolehlah sakitnya di cover sama BPJS. Tapi biaya dari sini ke Cipto dan nungguin di sana siapa yang cover, Bu? Ya kan? Kalau nggak punya duit terus gimana, Bu? Oh. Jadi kayaknya problemnya umat sama ini kayaknya ini. Nggak di blok E, nggak di sini, sama juga ternyata. Tapi nggak apa-apa, kita selesaikan solusi itu sebentar lagi, insya Allah. Keuangan. Begitu juga dengan keluarga. Kita punya problem, mohon maaf, barangkali ada anaknya nakal. Karena dulu waktu kita masih muda, kita tidak punya waktu untuk mendidik dia. Begitu tua, kita keluarkan banyak biaya untuk mendidik dia. Ujung-ujungnya apa? Hartanya habis buat didik. Problem keuangan. Karena anaknya nggak nurut, jadi pikiran, akhirnya mengaruh ke kesehatan. Jadi 3 problem ini adalah problem yang terjadi di lingkungan kita. Ya, jadi ayo, ibu bapak angkat tangannya, biar semangat dulu. Ayo angkat tangannya dulu, ayo. Pegang sebelahnya, sambil dipijit. Ya, jauh. Biar semangat. Tenang dulu. Ikutin kata-kata saya. Ikutin saya. Ayo. Saudaraku. Masalah kita sama. Yang beda hanya nominalnya. Iya. Berarti yang satu utangnya 1 juta, yang satu utangnya 2 juta, yang satu utangnya 3 juta. Yang satu butuh biaya buat SD, yang satu butuh biaya SMP, yang satu buat biaya kuliah. Sama kan ya Pak masalahnya Pak ya? Yang beda cuma ya. Sekarang balik lagi pakai sebelahnya, pakai tangan kiri. Ya. Ayo pijetin sebelahnya. Biar semangat, biar nggak ngantuk. Ayo. Saudaraku. Jatuh cinta tidak sakit. Yang sakit adalah jatuh tempo. Ayo. Kayaknya kalau jatuh tempo tuh pusing banget itu ya. Masya Allah. Ada yang lebih sakit dari jatuh tempo? Ada yang lebih sakit dari jatuh tempo? Karena orang utang itu, jamaah sekalian, Nabi pernah bersabda, orang punya utang itu hina di siang hari, gelisah pada malam hari. Betul? Betul gak?
Kebayar nggak nih? Kebayar nggak nih? Kebayar nggak nih? Betul nggak? Iya, jadi di usia-usia 30 sampai 50 tahun itu adalah usia-usia orang yang punya utang. Berarti kemungkinan besar sama-sama sedang mumet. Jadi hidup di lingkaran orang mumet saling menasehati. Kenapa lu pusing? Pusing saya, utang gak kebayar. Udah deh ngopi dulu dah, sambil ngopi di sini. Padahal yang ngajak ngopi juga lagi mumet gitu. Coba nggak cerita gitu. Sampai rumah juga pening. Makanya gue ngopi kan karena nggak punya duit juga, ini pusing saya kayak begitu. Ya, oke lanjut. Nah, so, kayaknya sampai jam 9 nih Pak, nggak bakalan pulang ini Pak. Ya, nih. Kalau Bapak Ibu kena masalah 3 tadi, keuangan, kesehatan dan keluarga, saya sebutnya PHK Bapak Ibu. Apa PHK? Penyakit, hutang dan keluarga. Ya, saya sebutnya itu. Nah, masalahnya sebenarnya dari sini. Nih. Ini rumus dasar kalau kita punya problem di dunia. Coba Bapak Ibu bareng-bareng dibaca. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul para setiap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, yang ditulis merah ini adalah garis besarnya. Nikmat yang kita dapat dari Allah, bencana yang kita terima karena perbuatan kita. Kira-kira benar nggak? Yang sekarang punya kolesterol, coba angkat tangan yang punya kolesterol. Kolesterol. Dulu makan satenya 2 kodi Pak sekali makan ya Pak. Kalau sekarang kita punya kolesterol, jangan salahkan Allah. Mungkin dulu waktu muda kita kebanyakan makan. Sate 2 kodi dimakan sendiri. Pak, anak mundi entek wis ora kebagian kan gitu. Yang sekarang punya gula darah, sama. Lauknya cuma tempe 1, nasinya sebakul. Makanya jadi semua masalah yang terjadi akibat perbuatan kita sendiri itu masalah keluarga. Sama juga masalah penyakit. Sama juga dengan masalah anak. Anak sekarang nggak mau ngaji, nggak mau sholat berjamaah, nggak mau ikut kajian-kajian Islam. Kenapa? Karena dulu bapaknya juga nggak mau ikut. Itu ingar sosum, bapaknya nyontoin. Itu. Sama juga keuangan. Kenapa sekarang kita mau masalah hutang? Karena kita punya hutang. Siapa yang nyuruh berhutang? Coba. Kalau dikasih tahu, Pak, itu kan hutang itu kan riba, Pak, dosa. Apa jawabnya? Yang penting kan saya ingat bayar, nanti juga ada rezekinya. Bener nggak? Riba itu bukan masalah kecil atau besarnya, tapi kepada siapa kita bermaksiat. Mau 1000 perak pun kalau itu riba, itu dosanya sama dengan yang ribanya 1 juta. Kita pusing juga karena masa kita. Kita pengen gaya hidup, bukan pengen hidup. Rezeki Allah cukup untuk hidup, tapi nggak cukup untuk gaya hidup, gitu. Ya, jadi ini masalahnya. Jadi kalau kita runut ke belakang sejarah Nabi, ingat nggak perang yang kita dikalahkan sama Khalid bin Walid waktu Khalid bin Walid masih kafir? Perang apa? Perang Uhud. Siapa yang dijawab? Masya Allah, ini kasih. Mohon maaf Pak. Biar semangat ini, biar kalian memperhatikan. Perang Uhud. Apa kesalahannya Pak? Siapa namanya Pak? Hah? Afkari. Kesalahannya apa perang Uhud? Iya. Perintah Nabi, jangan turun dari bukit apapun yang terjadi. Kalah menang tetap di atas. Apa yang terjadi? Menurun. Jadi kesalahan itu karena gak nurut sama perintah dari Nabi, dari Rasulullah. Itu. Kalau kita runut lebih ke belakang lagi, kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga? Makan buah khuldi. Jadi semua masalah yang terjadi pada kita itu bukan karena Allah yang berkehendak memberikan masalah pada kita. Kita yang yang terjerumus dalam masalah. Memang ada beberapa yang masalah itu terjadi karena ujian, tapi sesungguhnya itu untuk meningkatkan iman. Gitu, ya. Jadi paham ya Bu ya? Oke. Jadi rumus istiroj, semakin lupa semakin dibuka, semakin bergembira semakin cepat ini contoh real yang begini Pak. Pernah dengar nggak pegawai pabrik take home pay-nya 0, gaji 8 juta, 3 juta buat rumah, 2 juta buat mobil, 1 juta buat koperasi, 1 juta buat batang emok, 1 juta buat apa, habis pokoknya, take home pay-nya 0, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Dia enjoy aja.
Kenapa? Karena dia masih ada masih ada lembur, masih sehat, masih kuat. Dia lupa bahwa yang terjadi adalah dia melakukan praktek riba, dia menantang perintah Allah, tapi dia merasa baik-baik aja. Dia lupa. Makanya makin dibuka, lemburannya banyak, dilalanya bisnisnya lancar, apa aja bisa jalan rezekinya ada aja. Makanya dia lupa. Ketika diingatkan, apa yang terjadi? Ah, buktinya kayak biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Utang mah utang aja, ntar kayak kebayar sendiri, lama-lama lunas, kan begitu. Banyaknya begitu, ya Bu ya. Ya, ini Bu. Jadi ketika dia lupa, maka akan semakin dibuka. Tapi begitu dia bergembira, apa yang terjadi? Makin cepat disiksa. Contoh, tadi yang lembur, begitu COVID, ada lembur nggak? Nggak ada lembur ya? Banyak yang oleng nggak tuh? Saya menemukan kasus para pekerja oleng itu gara-gara dia hidupnya dari lembur, gajinya habis buat utang, hidupnya dari lembur, begitu COVID nggak ada lembur, oleng dia Pak. Semakin bergembira semakin cepat disiksa. Padahal baru kemarin dia itu bisa dibilang ah nggak ada masalah, yang penting kan kita siap lembur, kita masih sehat, kita bisa masih nyari rezeki segala macam. Itu ini. Jadi oke lah kalau seandainya tetap ada lembur, tapi pabriknya tutup. Bayu, kalau pabriknya tutup gimana pabriknya tutup? Siapa yang mau gaji? Nggak ada kan? Jadi Bapak Ibu, saya pernah lihat ada kasus begini. Pak, Bu, kalau pabrik ini tutup, anak istri saya makan apa? Ada nggak begitu? Pernah dengar nggak? Boleh dicek. Apakah betul karena anak istrinya makan apa? Atau jangan-jangan utangnya nggak bisa kebayar? Jangan-jangan kalau saya nggak kerja utang saya bayarnya gimana? Tapi kan nggak mungkin dong ngomongin di publik, nggak ada simpatinya dong. Utang kan kayak hidup elu, bukan masalah gue. Tapi kalau kemudian menyampaikan bahwa anak istri saya makan apa, mungkin ada unsur simpati, kasihannya udah nanti kerja lagi di sana, outsourcing ya, kan bisa begitu. Itu. Jadi anak dikambing hitamkan oleh gaya hidupnya orang tua. Ya, saya kasih penjelasan. Ada 3 golongan orang yang dia pinjam itu dengan 3 kriteria. Pertama orang kaya. Orang kaya itu pinjam buat apa biasanya Bu? Pak? Buat apa? Usaha. Kalau orang menengah untuk gaya hidup. Orang miskin utang buat bayar utang. Nah, itu. Makanya ketika saya mengeluarkan ceramah ini, itu antusiasmenya banyak. Dan memang ini problemnya umat. Ingin kaya, pengen rezekinya lancar, nggak punya utang. Yang terjadi utangnya banyak, rezekinya seret. Gitu. Ya, lanjut. Nah, ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Yang bisa jawab? Angkat tangan. Yang bisa jawab? Ayo, Bapak, ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Nah, yang udah angkat tangan. Ibu. Ah itu. Coba Bu yang keras Bu. Allah menciptakan tertawa dan Allah menciptakan mematikan dan yang lain nih. Kehidupan. Allah menciptakan laki-laki dan Allah menciptakan kekayaan dan berarti belum pernah baca terjemahnya ini. Bapak ada yang tahu? Siapa yang pertama kali nyebut tadi? Masya Allah. Nih Pak. Ibu juga saya kasih Bu, tenang aja Bu. Tapi buat traktir temennya loh Bu, soalnya salah. Taruh sini. Diambil aja. Jadi Allah itu hanya menciptakan kekayaan dan kecukupan. Tidak ada orang miskin di sini. Jadi tahu kan kenapa saya milih judul rahasia bisa kaya? Karena kalau kita nggak kaya, kita pasti cukup. Nggak mungkin miskin. Miskin itu masalah ini. Apa? Mindset. Mental. Jadi kalau Allah menciptakan dan kecukupan, kalau sekarang Bapak belum kaya, Ibu belum kaya, berarti Bapak Ibu sekarang keadaannya cukup. Cukup buat bayar utang, ya kan? Cukup buat hidup sehari-hari, cukup buat bayar sekolah. Ini. Jadi yang ini kekayaan. Oke, lanjut. Nah, kekayaan dan kecukupan. Miskin itu karena kita lalai. Kenapa lalai? Quran sudah menjelaskan bahwa kita bisa kaya dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa kaya dengan jalan Nabi, kita kaya dengan jalan sahabat, bisa. Tapi kita tidak mempedomani itu. Kita merasa kemampuan kita, pengalaman kita, terus otak kita, ilmu kita mampu untuk membuat kita kaya. Padahal rezeki itu datang dari mana? Allah.
Maka kita harus berserah diri kepada Allah supaya apa yang menjadi cita-cita kita terkabul. Saya takut terkabul. Jadi kita bisa kaya, kalau nggak kaya pasti cukup, nggak mungkin miskin. Ya, oke, lanjut. Nih, orang miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu orang miskin sebenarnya, mental. Tapi kalau kita cukup, sesungguhnya kita sudah menjadi orang kaya, merasa menerima. Sekecil apapun uangnya akan cukup untuk hidup, sebesar apapun uangnya tidak akan cukup untuk gaya hidup. Betul nggak? Betul nggak? Masya Allah, betul. Kalau kita hanya untuk hidup, cukup Pak. Tapi terkadang kita itu milih gaya hidup. Contoh, kita udah punya rumah, punya anak 2, belum punya mobil. Tetangga bilang, lu gak kasihan sama anak, panas-panasan, hujan-hujanan, beli mobil lah itu. Lah dari mana duitnya? Ya kredit, ya kan? Begitu beli mobil, apa yang terjadi? Dipakainya berapa tahun sekali? Mobilnya jarang dipakai. Udahlah kredit, jarang dipakai. Manfaatnya apa? Kan begitu. Ada nggak orang yang punya mobil tapi mumet buat beli susu anaknya? Ada nggak orang punya mobil tapi mau pulang kampung aja mumet pikir bensinnya, mikir bayar tolnya? Pak, kok mudiknya lewat Pantura nggak lewat tol? Menikmati masa lalu indahnya Pantura. Padahal nggak punya duit buat tol. Padahal buat bayar tol itu 1 juta sampai ke mana? Surabaya. Tapi alasannya menikmati masa lalu indahnya apa namanya? Indahnya Pantura. Padahal ya sebenarnya duit mumet. Mana orang belum cerita? Gengsi gitu. Jadi lagi pula kalau seandainya kita sekarang punya duit, beli mobil, terus akibat dengar omongan tetangga tuh paling banter Bapak Ibu, ngomong paling 2 minggu. Pak, namanya siapa Pak? Pak Cahyo. Misalkan nih Pak Cahyo, wah hebat ya Pak Cahyo beli Fortuner. Itu paling banter 1 bulan Pak, tetangga itu ngomong. Tapi cicilannya 5 tahun, 1 bulan dipujinya, 5 tahun mumetnya. Sebanding nggak Pak? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak Bu? Iya, makanya jangan dengar omongan tetangga. Kalau kita belum mampu jangan dipaksain. Udah, jangan menjerumuskan diri ke dalam kemumetan. Kalau belum kaya tahan. Nanti kalau sudah saya kasih tahu caranya menjadi kaya, duitnya banyak baru beli tuh kayak di mobil depan tuh. Ini setelah kamu cuma 2 orang yang punya Pak. Alhamdulillah termasuk saya salah satunya. Masya Allah, berkat rahmat Allah, berkat ikhtiar dari rahasia saya kaya. Makanya dengarkan, simak, nanti dilaksanakan dan diamalkan. Insya Allah Pak. Ya, jadi milih mana? Milih nggak beli mobil atau milih beli mobil membuatnya 5 tahun? Ayo. Saya punya materi satu lagi. Judulnya lunas hutang riba. Kemana-mana saya cuma cerita 2 ini doang. Lunas hutang riba sama rahasia bisa kaya. Ini kebutuhan umat ini. Alhamdulillah, nanti kalau diizinkan lagi sama Pak Munir ya kita isi lagi lunas hutang riba. Wah ini Masya Allah ini kebutuhan umat juga ini. Kemarin waktu pas bulan puasa itu full tank ya Pak ya di masjid Pak, atas bawah itu gak ada sisa. Karena itu masalah umat dan semua pengen problemnya, pengen solusinya. Dan saya kasih solusinya, tapi nggak tahu dilaksanain apa enggak. Walau alam. Yang penting saya sudah menyampaikan. Karena saya tidak dituntut karena apa namanya jemaah tidak merasakan apa yang saya katakan, tapi kan saya dituntut apa yang saya katakan di hadapan Allah. Ya, oke lanjut. Nah, menjadi kaya adalah suatu kepastian selama kita dekat dengan Allah. Ikhtiar langit agar bisa kaya, tidak mengajari kaya dengan jalan pintas. Ingat, tidak menjadi kaya dengan jalan pintas. Contohnya apa menjadi kaya dengan jalan pintas? Tuh ngepet ya Pak, ngepet terus bayar tuyul, nyupang segala macam. Benar. Tidak mengajari cara berhutang untuk memulai usaha. Ada yang begitu? Yang hutang, kalau nggak hutang gimana mengembangkan usaha? Ada yang begitu? Taunya berkembang apa surut? Surut apa berkembang? Banyakan surutnya, apalagi hutangnya hutang riba, pasti surut, pasti surut. Memanipulasi data untuk mendapatkan pinjaman bank, lah ini. Jadi kartu kredit dan lain. Jadi kadang-kadang kita tuh aneh Pak. Bu, Pak mau kemana? Mau ke bank, lo ngapain? Mau ngajuin kredit. Masya Allah, doain ya Pak biar lancar. Kredit minta didoain. Padahal itu terjerumus dalam dosa, kita menjerumuskan dia dalam kemumetan bertahun-tahun. Tapi minta didoain tuh Pak. Kita kan doain dia celaka berarti. Ya kan? Doain ya Pak biar lancar. Emang kredit berapa? Ya pengennya sih 300, tapi kemarin pelapornya cuma 150. Doain ya Pak biar 250. Masih kurang tuh. 250 pengennya 250.
Kalau orang kredit itu sebelum 2 bulan nggak kerasa bu, nggak kerasa karena ekonomi mungkin stabil. Tapi apakah kita tahu 2 sampai 5 tahun ke depan? Sekarang bapak bisa kredit dengan bayar gaji, makan dari lembur. Apa yakin bapak bisa sehat terus? Bisa jadi pas saya pengen lembur pak, jangan kamu sakit pulang aja. Padahal buat bayar kesehatan. Makanya jangan pernah sekali-kali mendekati apalagi pinjaman bank, ya. Oke, lanjut. Nih, set. Ini yang paling penting. Ikhtiar langit rahasia bisa kaya mengajari kita sebuah metode menjadi kaya dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Mau nggak? Petunjuk Quran dan Sunnah mau nggak? Kurang keras dong. Mau nggak? Masya Allah, luar biasa. Kalau petunjuknya Quran dan Sunnah pasti benar apa? Mungkin benar. Pasti benar. Karena Quran tidak ada kebohongan dan tidak ada dusta di dalamnya. Betul? Nabi kita tidak pernah bohong, betul? Betul. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita pasti benar. Karena Nabi dijuluki Al-Amin bahkan sebelum menjadi Nabi. Oke, yang pertama. Yes. Ini bu, ikhtiar kita yang pertama. Tobat, karena masalah yang kita hadapi akibat dari perbuatan kita sendiri. Seperti tadi dibaca. Ya, yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari kita. Kenapa kita ada masalah keuangan? Kenapa? Okay. Karena gaya hidup, karena utang, karena tidak dekat dengan Allah. Saat pemberi rezeki tidak pernah dideketin. Pengennya kaya, yang ngasih rezeki nggak pernah dideketin. Pengennya jadi kepala dinas, bupatinya nggak dideketin. Jadi kepala dinas siapa? Itu harus dekat dengan penguasa. Jadi Bapak Ibu, apapun yang ingin kita lakukan, yang ingin kita dapat di dunia ini, kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah terlaksana, terkabul. Kenapa kita milih tobat? Karena apa yang terjadi pada kita bisa jadi hukuman dari Allah karena dosa yang kita perbuat. Ya, makanya kita tobat. Saya kasih contoh. Ada orang lagi mumet-mumetnya masalah utang. Utang nih, gua gagal bayar, rumah mau disita. Terus kemudian dia nyari kemana-mana nggak dapat. Akhirnya mentok, dia ke masjid berdoa, minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, saya udah ikhtiar kemana-mana ya Allah, tapi tidak terbayar juga. Dari mana saya mendapatkan rezeki ya Allah? Tolong ya Allah. Langsung dikabulkan nggak? Langsung dikabulkan nggak? Kayaknya praktek gitu. Nggak akan langsung dikabulkan. Kenapa? Karena kalau sekarang bapak berdoa, ibu berdoa, ya Allah tolong ya Allah, lunasi utang saya ya Allah. Tiba-tiba datang pertolongan Allah, dilunasin. Besok utang lagi gak? Utang, pasti utang lagi. Mentalnya belum berubah. Kalau mentalnya sudah berubah, Allah kasih pertolongan, Allah kasih rezeki lebih. Mental belum berubah, ditolong. Ya Allah tolong ya Allah, lunas utang saya ya Allah. Tiba-tiba lunas. Begitu besok kepentok lagi, apalagi utang? Utang lagi. Jadi utang ini bukan masalah gaya hidup, bukan masalah keuangan, masalah mental. Masalah kita itu terkungkung dalam sebuah kotak yang isinya bahwa kalau nggak utang tuh nggak bisa, betul? Kalau nggak kredit gimana kebeli, betul? Kalau nggak kredit gimana bisa punya, betul? Sekarang nabung, besok harganya udah naik lagi, duit terkumpul harganya naik lagi. Itu sama, mohon maaf ya, hampir sama dengan orang yang bilang, saya kalau pagi nggak ngopi itu pusing. Padahal nggak ngopi kalau duitnya banyak nggak pusing pak, bener nggak? Pagi itu duitnya banyak, pagi-pagi nih baru bangun tidur nih, Pak ini Pak udah ngirimin Pak 20 juta, kira-kira perlu ngopi apa nggak usah? Nggak usah. Perlu ngopi nggak Bu? Nggak usah Ibu ya. Bangun tidur tiba-tiba Pak ini 20 juta Pak buat Bapak, dari mana? Dari pemerintah. Wah Masya Allah, perlu ngopi nggak? Nggak perlu, itu karena terkungkung. Jadi kita itu hanya berpikir bahwa itu pengetahuan kita, itu pemahaman kita. Padahal ilmu kita, ilmu Allah itu luas. Kita bisa punya jalan lain daripada jalan sudah kita terbayang dalam pikiran kita. Ya, makanya yang pertama harus tobat. Ya. Siap tobat? Masya Allah. Berarti nanti malam Pak Munir pimpin sholat tobat Pak Munir, biar jadi orang kaya semua ini. Dan kalau udah tobat harus istiqomah. Istiqomah nih paling berat. Kenapa istiqomah berat? Ayo. Ya, media jangan ikut-ikutan ngomong. Udah tahu nih. Kenapa istiqomah berat? Kenapa? Wah, ini kalau rame-rame begini baginya gimana ini? Ribetnya gimana kalau rame-rame ini?
Udah saya kasih nih, saya tinggal di sini ya. Pokoknya bagi-bagi Bu buat beli dapat Bu. Kenapa istiqomah itu susah? Karena di dalam istiqomah ada perjuangan yang berat dan pengorbanan yang besar. Betul? Iya. Kita tuh mau hijrah tuh berjuang loh Pak. Kita mau hijrah dari hutang riba nih. Kita harus ninggalin komunitas orang-orang yang utangnya pakai riba. Kenapa? Kalau kita gabung dengan mereka lagi, kemungkinan besar hutang lagi. Udah kredit aja itu. Mengatasi masalah tanpa masalah ya. Padahal mumetnya juga naudzubillah itu. Gitu. Jadi pengorbanannya itu harus berat. Perjuangannya berat, pengorbanannya besar. Istiqomah. Ya Bu ya, siap istiqomah ya Bu ya kalau ada tobat ya Bu ya. Bapak siap ya? Ini nanti begitu dosanya hilang, pembuka rezeki Pak. Makanya orang yang banyak dosanya, mohon maaf nih, contohnya pemabok. Kenapa rata-rata pemabok dari muda itu tuanya, mohon maaf, hidupnya susah? Karena ketika dia mabok dari muda, kemudian tuanya kaya, hartanya akan habis buat beli minuman keras. Ya Bu, Bu, nun saya Bu, mohon maaf, Bu, Ibu. Ini kaya udah kebelet banget pengen jadi orang kaya nih, makanya harus didiskusikan nih. Nanti tolong jangan dengarkan dulu, disimak dulu, nanti setelah itu baru komentar ya. Gitu. Ketika dia masa mudanya sering mabok, kemungkinan besar tuanya hidupnya susah. Allah sempitkan rezekinya. Kenapa? Karena kalau dikasih rezeki banyak, duit banyak, habis juga buat mabok. Begitu juga penjudi. Itu. Jadi Allah itu sayang dengan kita, makanya ketika kita bermaksiat Allah tutup rezeki kita supaya harta kita tidak digunakan untuk bermaksiat. Gitu. Oke, paham ya? Langkah pertama tobat, paham? Nah, bentar lagi Isya Pak, sampai jam 9 kan? Jadi kan? Setuju ya sampai setengah 8 ya? Setengah 8 jam 9, pokoknya sampai selesai. Yang kedua, ayo Pak, baca rame-rame Pak, Ibu. Saya minum dulu. Wahai orang-orang yang beriman, intang suruloha yang surkum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya, menolong agama Allah pasti Allah tolong. Kalau sekarang kita punya usaha seret, dagang misalkan, kita dagang, ternyata kemudian nggak laku, kira-kira kemana kita berharap supaya dagang kita laku? Hah? Kemana Pak? Berharapnya apa? Berharapnya kepada Allah, ya kan? Ini dipakai Pak, Bapak Ibu dipakai di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan. Coba saya tanya, di pabrik itu gajian dulu apa kerja dulu? Nggak ada yang gajian dulu. Yakin? Nggak ada yang gajian dulu. Kenapa kalau sama Allah mintanya ditolong dulu ketimbang nolong? Ayo. Bapak sih enak Pak, duitnya banyak, makanya bisa berinfak. Saya kira kalau duitnya banyak bisa berinfak Pak. Orang kaya belum tentu berinfak, tapi orang berinfak pasti. Nah itu salah satunya, kita bahas di belakang, di bawah. Jadi menolong agama Allah. Jadi ketika kita itu sudah buntu mau kemana kita mencari kekayaan, tidak pernah minta tolong sama Allah, ini sebenarnya kuncinya. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah tolong. Pasti Allah. Ini rumusnya Pak. Jadi kalau Bapak, apapun masalah Bapak, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, tolong agama Allah. Kalau Bapak sakit, Ibu sakit, tolong agama Allah. Tolong agama Allah apa? Contohnya. Ayo angkat tangan dong. Tolong agama Allah. Tapi udah tadi ya? Ya nggak apa-apa deh, Kak jawab aja biar pinter. Apa? Nah, terus? Nah, ini benar tapi nanti di poin yang ketiga. Ya. Masya Allah, siapa yang jawab tadi? Benar itu. Benar. Bagaimana kita Islam bisa jaya kalau kita nggak sholat? Nah, Masya Allah luar biasa. Ini Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya, menolongnya
sesungguhnya Allah Maha Kuat Maha Perkasa, yaitu orang yang diberi kedudukan, dia di bumi mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau sekarang bapak jadi pengurus masjid, bapak berarti yang paling berpeluang menjadi orang kaya. Ya, coba pengurus masjidnya berapa orang Pak Munir? Ada semua di sini 20 orang? Coba angkat tangan berapa orang pengurus masjidnya? 1, 2, 3, 4, berapa? Wah, yang lain jamaah? Masya Allah. Ini yang lain kemana? Oh, di tempat saya kumpulkan pengurus. Mulai hari ini saya nggak mau tahu kalian harus sholat jamaah. Seminggu dari sekarang tidak sholat jamaah, kalian saya ganti, nggak ada urusan. Saya reshuffle Pak. Takut mereka, alhamdulillah saya jamaah. Kayaknya perlu Pak begitu Pak. Karena belum dengar ceramah ini, ya, gitu. Jadi apa namanya? Mereka kalau mereka berpikir akhirat pasti nggak mau Pak diganti Pak. Ya, melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Jadi ketika kita sudah sholat berjamaah, mengajak orang sholat, itu sudah menolak agama Allah. Syiarnya sudah terlihat. Amar ma'ruf nahi munkar, membayar zakat ini juga sama. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Bapak sebagai ketua DKM, ayo Pak ajak Pak, ayo jamaah, sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Betul? Yang sakit, ayo sholat. Bukankah menjadi indah kalau mati dalam keadaan sedang sholat? Betul nggak? Iya. Pak, kenapa nggak jamaah? Saya lagi sakit Pak. Justru pas sakit itu harus jamaah. Siapa tahu ujungnya husnul khotimah. Bener nggak? Ya bener nggak Pak? Ya kan? Bapak Fulan meninggal pada saat sholat subuh rakaat kedua. Wah, kan indah sekali Pak. Tapi coba, udah dari rumah nggak pernah jamaah, diajak sama nggak mau, diajak ngaji nggak bisa. Coba, tiba-tiba meninggal. Ya muka-muka tetap husnul khotimah sih. Ya, jadi mengajak berbuat amal ma'ruf nahi munkar. Di Nurul Islam Bapak, tidak di tempat saya nih, tempat saya mengabdi di sana, Marbot Masjid, itu anak-anak sudah saya larang makan minum pakai tangan kiri. Saya larang makan minum sambil berdiri, saya larang makan minum sambil jalan. Saya perintahkan membuang sampah pada tempatnya, saya perintahkan menutup aurat. Sudah berbuat amal ma'ruf nahi munkar. Saya ajak mereka sholat, yuk kalau sholat berisik nggak dapat ribet. Makanya anak-anak di tempat saya 170 anak itu sholat senyap, tidak ada bincang bercanda satupun. Gitu. Tidak ada yang berisik satupun. Itu termasuk amal ma'ruf nahi munkar. Makanya alhamdulillah Nurul Islam bisa terus seperti itu. Lanjut. Sampai masih ada setengah jam lah. Keburu Pak Isal setengah 8 Pak. Nah ini yang ketiga. Ayo, baca rame-rame. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong sesamanya. Poin pentingnya Bapak Ibu, ketika kita menolong sesama, jangan pernah berpikir yang kita tolong itu menolong balik kepada kita. Ya, jangan pernah begitu. Tapi berharaplah ketika kita menolong sesama, Allah yang akan tolong kita. Ketika kita berharap pada manusia, hasilnya apa? Zong, kecewa. Pak, tolong dong Pak, apa namanya, dibantu Pak, ini segala macam. Saya mau udah perlu, oke yuk bantu bareng-bareng gitu kan. Giliran kita yang butuh, Pak, ayo kerja bakti. Saya ada perlu Pak, ada sibuk. Aduh gimana nih? Giliran pengen ditolong, pengennya semua orang nolong, giliran dia mau nolong, banyak alasannya gitu. Jadi Allah senantiasa menolong hambanya selama harus menolong sesamanya. Cara menolongnya tadi yang disebutkan dari Pak siapa tadi Pak? Pak Yusuf, sedekah. Sedekahnya dibawa kemana? Yatim duafa. Infak juga sama. Jadi ini untuk menolong sesamanya. Ketika kita ada janda punya anak mau masuk sekolah gratis Pak, tapi bayar seragamnya mahal, betul nggak? Betul Bu? Sekolah Indonesia gratis, tidak dipungut biaya, tapi kelambinya regane 2 juta. Iya Bu. Sepatunya 150.000, mahal banget itu. Jadi itu yang perlu ditolong supaya anaknya tetap sekolah, ibunya tetap berpikiran. Tapi biarpun kita tolong hamba tersebut, kita harus menolak agama Allah. Di Nurul Islam kita bantu sembako bagi siapa saja duafa maupun yatim yang sholat berjamaah. Tidak sholat berjamaah tidak kita bantu, itu urusan masjid bukan urusan musola. Saya begitu kan. Kenapa?
kalau kita hanya membantu yang bersangkutan, sosialnya kita dapat, ekonominya mereka kita bantu, pikiran mereka jadi terbantukan, tapi tidak ada dakwah di situ. Berapa banyak fakir miskin laki-laki dewasa yang kita bantu? Berapa banyak duafa dewasa laki-laki dewasa yang kita bantu? Tapi apakah mereka sadar sholat berjamaah? Nah yuk, seksi dakwah atau sesi sosmas boleh dicek. Nanti di list Bapak Fulan, ini belum jamaah. Stop itunya, infaknya. Bapak kalau mau dapat ini jamaah, nanti kita kasih. Kalau enggak, silakan cari donatur lain. Kenapa? Supaya mereka berpikir bahwa di hadapan manusia pun ketika manusia berkehendak menutup rezekinya dia, rezekinya tertutup. Apalagi kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa buka? Ketutup di Masjid Darul Mutakin, bisa kebuka di Masjid Al-Ikhlas mungkin, bisa juga Al-Muhajirin. Tapi kalau Allah sudah menutup rezekinya, siapa yang berani buka? Siapa yang bisa buka? Itu. Hah? Melalui doa kan? Kalau dikabulkan cepat, kalau dikabulkannya lama. Itu. Jadi inilah unsur dakwahnya. Makanya pengurus masjid harus bersyukur karena punya kesempatan menolong agama Allah, punya kesempatan menolong sama. Berarti 3 dari syarat menjadi kaya sudah terbuka, terpenuhi. Nah, sekarang ini syarat sebelum syarat terakhir ada satu cerita nih. Nah, kisah sepasang suami istri pada zaman Nabi Musa yang diberi kesempatan kaya dalam setahun. Pernah dengar cerita ini? Nah, ya. Jadi ceritanya begini. Ada sepasang suami istri, dia miskin. Ini diceritakan di banyak masjid, banyak musola. Miskin, kemudian dia ngobrol sama suaminya, Papa kan umatnya Nabi Musa. Kenapa nggak minta tolong ke Nabi Musa aja supaya Allah berikan kita kekayaan? Ternyata Nabi Musa berdoa kepada Allah, diberilah kekayaan selama 1 tahun. Pernah dengar Bu cerita itu Bu? Nah, Bapak pernah dengar Pak? Nah, apa yang dilakukan ketika diberi kekayaan? Iya, dia buka penginapan untuk para musafir gratis, termasuk makan minumnya. Dia gunakan hartanya untuk menyantuni anak yatim. Dia gunakan hartanya untuk duafa. Pokoknya semua hartanya digunakan di jalan Allah. Karena ketika kita diberi harta, kemudian kita gunakan menjadi dekat kepada Allah, maka itu adalah ujian. Tapi ketika kita diberi harta, kemudian kita jauh dari Allah, berarti itu musibah. Harus diingat, ya. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dan mendekatkan kita kepada Allah, itu adalah ujian. Itu adalah nikmat yang ke arah positif. Tapi kalau kemudian diberi nikmat ternyata jauh dari Allah, maka itu adalah musibah. Ada nggak orang yang sakit? Pak Ustadz, tolong doain saya Pak Ustadz, biar cepat sembuh Pak Ustadz. Nanti kalau sembuh saya ke masjid. Ada nggak begitu? Pernah dengar nggak? Begitu sembuh kemana? Walau alam bisawab. Itu. Nih. Jadi dia mendapat kesempatan menjadi kaya selama 1 tahun. Ternyata selama 1 tahun itu dia nggak miskin. 2 tahun nggak miskin, 3 tahun nggak miskin, 4 tahun nggak miskin. Ternyata dia diberikan kekayaan terus menerus karena apa? Karena dia gunakan untuk menolong sesama. Di zaman sekarang ada nggak kasus seperti ini? Contoh paling fenomenal siapa? Jangan disebut media, jangan disebut dulu. Contoh paling fenomenal siapa? Hah? Jangan dijawab dulu. Contoh paling fenomenal siapa? Yang serupa dengan kasus ini? Generasi muda mana? Generasi muda atau bapak-bapaknya yang punya anak yang sudah dewasa, tamat SMA? Contoh yang sekarang terjadi adalah pegawai outsourcing, pegawai kontrak. Bapak kalau mau cek, boleh dicek sama orang tuanya. Orang tuanya setiap malam berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, anak saya nganggur ya Allah, main game online terus. Berikan dia pekerjaan ya Allah supaya dia bisa jauh dari game online, supaya dia bisa menolong keluarganya, punya penghasilan segala macam. Allah kabulkan doa orang tua itu di tengah malam sambil menangis. Allah kabulkan, dikasihlah pekerjaan. Statusnya kontrak sekarang berapa bulan Pak? Hah? 6 bulan, ya setahun lah, katakan setahun lah. Dikasih waktu kontrak setahun. Begitu dia kasih waktu kontrak setahun, dia gaji UMR. UMR berapa UMR? 5 juta lah, 5 juta lah ya, katakan digaji 6 juta. Apa yang dilakukan oleh outsourcing itu? Sampai jawab tadi? Jawab siapa tadi? Oh. Ya, tenang sok, nanti sok. Yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah kredit motor. Bayangin,
Dan yang paling parah lagi nih, ada beberapa yang saya dapat itu kasusnya, Mas, Mbak, kalau mau kredit motor yang sesuai dengan masa kerjamu ya. Jadi kalau kamu nggak diperpanjang kontraknya, bebannya nggak ke orang tua. Jadi di satu sisi dia berharap tetap dapat pekerjaan, di sisi lain dia membatalkan doanya. Membatalkan, nanti kalau nggak diperpanjang, itu membatalkan doa loh. Kita harus berpositif kepada Allah bahwa Allah lah yang punya segalanya, Allah yang membolak-balikan hati. Makanya Bapak Ibu ini yang punya anak yang sekarang mau kerja, begitu outsourcing, bilangin haram hukumnya kredit. Itu duit buat infak, biar kamu berjuang di jalan Allah, menolong sesama. Biar apa? Biar kamu langgeng di sana, diperpanjang kontraknya, atau mungkin jadi karyawan tetap, ya kan? Kalau Bapak Ibu tahu, kredit itu di Al-Baqarah 279, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa ilam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka persiapkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Kira-kira menang nggak Bu? Menang nggak? Kalah. Satu sisi pengen rezekinya lancar, di sisi lain yang punya rezeki tentang perang. Satu sisi pengen jadi menterinya presiden, di sisi lain presidennya dimaki-maki. Jadi menteri nggak? Itu. Jadi kalau kita pengen hajat kita dikabulkan oleh Allah, taat. Jika ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan semua doa sepanjang kau bertakwa kepadaku, kau turuti perintahku. Itu Al-Baqarah 186. Boleh dibuka. Jadi kuncinya takwa. Ya, ini. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak outsourcing, jangan pernah suruh kredit. Nggak boleh. Nanti nggak diperpanjang kontraknya. Jadi kalau digunakan di jalan Allah, bisa jadi Allah membolak-balikan hati jadi karyawan tetap. Itu. Atau mungkin di tempat lain, tapi karyawan tetap, bisa begitu. Ya, lanjut. Nah, ini rumus yang keempat, infak dan sedekah. Kalau dilihat dari slide yang saya sampaikan tadi, kira-kira kenapa kita harus berinfak? Hah? Yang terkait dengan ini Bu, slide yang tadi Bu. Bapak aja, Bapak dari Bapak. Kenapa kita harus berinfak atau sedekah? Hah? Ya, tapi tidak ada kaitannya dengan slide ini. Tadi saya menjelaskan tentang tambah harta nggak di slide ini? Belum. Terkait dengan slide ini. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat infak. Kenapa harus infak? Kenapa sedekah? Hah? Itu nggak ada kaitan juga dengan belum berkait dengan ceramah saya. Baik. Hah? Harus. Kenapa kita harus infak dan sedekah? Karena infak kita bisa digunakan untuk menolong agama Allah. Infak kita bisa digunakan untuk menolong sesama. Betul? Menolong agama Allah contohnya apa? Membangun masjid. Beli kar? Kok masih 2? Ayo iuran Pak. Karpetnya masih 2 ini, harusnya sampai sini dong kalau begitu. AC alhamdulillah ya. Kenapa infak? Itu. Jadi infak kita menolong sesama, infak kita menolong agama Allah. Itu. Makanya harus infak. Banyak sekali hikmah-hikmah dari infak. Tapi saya tidak akan menjelaskan yang biasa diceritakan karena itu sudah umum, menambah harta supaya sedekah barokah segala macam terus dilipat gandakan, itu sudah umum diceritakan. Tapi akan saya ceritakan yang disampaikan oleh ulama, oleh ustadz-ustadz. Nih, di antara orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkan di jalan Allah. Dinafkahkan di jalan Allah berarti infak. Sebagian untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagian untuk memperoleh doa Rasul. Jadi orang infak itu dekat dengan Allah, dapat doa. Mau nggak? Kalau dekat dengan Allah, kira-kira urusannya beres nggak? Kalau kita dekat dengan bupati, urusan di kabupatennya beres nggak? Ini yang kita dekatin siapa? Penguasa alam semesta. Beres urusan. Utang berapa? 100 juta. Kecil. Utang berapa? 9, kecil. Lunas. Kalau kita dekat dengan ikhtiarnya dilaksanakan, tapi jangan pengen dekat rebahan aja, begitu azan tanggung, nggak mau berangkat. Dapat doa Nabi. Doa Nabi itu banyak. Salah satunya adalah riskontoi halalan riskontoi halal wa amalan mutakobalan. Masya Allah, saya lupa, mohon maaf. Itu. Ini di antara ini rezeki yang barokah, rezeki yang halal. Ini satu doa Nabi.
Jadi kalau infak apa dapat apa? Satu, ini dapat dekat dengan, dapat doa dengan Rasul. Jadi kalau kita infak dekat dengan Nabi, berdoanya banyak. Sekarang kalau sudah tahu infak itu dekat dengan Allah, dengan doa Nabi, mau berinfak gak? Ibu mau berinfak gak? Pak Munir cek besok subuh infaknya nambah nggak? Ya, infak Pak. Ya, lanjut. Nih, ini yang paling penting dari infak. Ayo Pak, baca Pak. Ibu. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada yang gemar berinfak. Jadi kalau bapak berinfak, ibu berinfak, apa doa malaikatnya? Berilah ganti. Gantinya itu nggak cuma duit yang disedekahkan Pak, yang sempit di lapang, yang miskin jadi kaya, yang nganggur jadi kerja, yang belum menikah jadi punya jodoh, yang belum punya anak jadi punya anak. Doa malaikat. Didoain ibu orang tua terkabul nggak? Terkabul nggak Bu didoain orang tua? Didoain ulama terkabul nggak? Ulama dan orang tua manusia bukan? Tempatnya salah dan lupa bukan? Kalau manusia tempatnya salah dan lupa doanya terkabul, bagaimana dengan malaikat? Malaikat tidak pernah bermaksiat, mereka tidak pernah salah. Kira-kira kalau malaikat terkabul nggak? Pasti terkabul. Makanya kalau bapak sekarang sempit rezeki, infak. Sekarang sakit, infak. Infak subuh terutama. Kalau sekarang belum punya jodoh, infak. Belum punya anak, infak. Kesehatannya bermasalah, infak. Allah ganti itu semua berdasarkan doa malaikat. Tapi kalau tidak infak, nih doa malaikat keduanya, dibaca yang kenceng. Ayo yang kenceng Pak. Ayo. Malaikat satunya mendoakan, ya Allah berilah kehancuran kepada orang yang enggak berinfak. Sekarang Bapak Ibu nggak usah dijawab, dalam hati saja. Kalau sekarang Bapak Ibu hidupnya hancur, suaminya bermasalah, istrinya tukang kredit kemana-mana, utang tanpa ketahuan suami, anaknya nakal, rezekinya seret, nih masalahnya mungkin belum pernah berinfak waktu subuh, atau mungkin dalam sehari itu nggak pernah berinfak. Nggak usah dijawab Pak, nanti ketahuan. Ibu juga nggak usah dijawab. Jadi kalau sekarang masalah yang ibu hadapi, bisa jadi masalahnya gara-gara doa malaikat, karena di pagi hari ibu nggak berinfak. Bapak juga sama. Kalau sekarang bapak punya problem tadi yang saya sebutkan, keuangan, keluarga dan kesehatan, bisa jadi karena bapak selama ini tidak pernah berinfak. Ayo pikir-pikir nih, kayaknya iya, kayaknya jangan. Jadi ketika kita punya masalah, infak solusinya. Infak kita bisa menolak agama Allah, infak kita bisa menolong sesama. Kalau infak subuh didoakan, nggak infak subuh didoakan juga, tapi doanya kancuran. Mulai sekarang siap berinfak subuh nggak? Subuh nggak? Siapkan. Tapi infak subuh juga jangan infak doang, sholat jamaahnya juga iya jamaah subuh. Perangkat pagi jamaah subuh bawa infak, masukin infak, sholat 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik dengan isinya, masya Allah, betul. Nah, oke. Sebelum menutup, kita kuat jika Allah dekat jika kita taat. Siapa yang pengen dekat dengan Allah? Siapa yang pengen dekat dengan Allah? Ya, semuanya. Jadi quotes ini pertama kali disampaikan oleh Umar bin Khattab pada saat perang Badar.